that bright infinity inside your eyes. 매일 밤 내게 날아가 꿈이란 것도 믿은 채 나 웃으며 너를 만나 Never ending forever baby. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan menampilkan jalur-jalur perkembangan masuknya agama Islam ke Indonesia. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan nama kami terlebih dahulu. Nama saya Keja, saya Elsie, saya Cynthia, saya Maria, saya Yolanda, Saya Agio. Saya Aaron, saya Rizky, saya Selamat menyaksikan. Proses masuknya agama Islam ke Nusantara pada umumnya berjalan dengan lancar dan damai. Hal tersebut terjadi karena beberapa faktor berikut. Yang pertama, syarat memeluk Islam yang sangat mudah. Yang kedua, tata cara peribadatan yang sederhana. Dan yang ketiga adalah Islam tidak mengenal sistem pelapisan sosial. Berikut ini kami akan menjabarkan beberapa jalur-jalur penyebaran agama Islam di Nusantara. Jalur perdagangan. Sekitar abad ke-7 sampai abad ke-17, lalu lintas perdagangan yang melalui Nusantara sangat ramai. Dalam proses ini, pedagang Nusantara dan pedagang asing atau Islam dari Gujarat dan Timur Tengah atau Arab dan Persia bertemu dan saling bertukar pengaruh. Jalur perkawinan. Pedagang-pedagang dan juga keluarganya menikah dengan perempuan pribumi, putra-putri para bangsawan atau adipati, dan bahkan dengan anggota keluarga kerajaan. Hal ini berdampak positif terhadap perkembangan Islam, dikarenakan pedagang atau ulama itu mensyaratkan perempuan idamannya untuk mengucapkan kalimat syahadat terlebih dahulu. Saluran pendidikan. Perkembangan Islam yang semakin meluas mendorong munculnya para ulama dan mubalik. Mereka menyebarkan agama Islam melalui pendidikan dengan mendirikan pondok-pondok pesantren di berbagai daerah. Di pondok, para santri dari berbagai daerah dan kalangan menimba ilmu pengetahuan tentang Islam. Lalu mereka akan kembali ke daerah asal dan menyebarkan ajaran-ajaran tentang Islam. Saluran tasawuf. Tasawuf adalah ajaran atau cara untuk mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga memperoleh hubungan langsung secara sadar dengannya. Ajaran tasawuf ini diperkirakan masuk ke Nusantara sekitar abad ke-13, tetapi baru berkembang pesat sekitar abad ke-17. saluran dakwah. Yang pertama Sunan Gresik. Sunan Gresik memiliki nama asli Syekh Maulana Malik Ibrahim sebagai wali pertama yang menyebarkan agama Islam di Jawa. Dia mengajarkan masyarakat Jawa cara berdagang yang baik. Kemudian dia juga mengajarkan cara bertani dan bercocok tanam yang benar yang bisa menghasilkan panen maksimal. Yang kedua adalah Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati ini memiliki julukan sebagai politikus. Keahlian beliau dalam berdakwah lewat jalur politik membuat diangkat sebagai Sultan Cirebon. Saat menjabat sebagai Sultan Cirebon, beliau membangun banyak masjid dan pesantren di daerah Jawa Barat. Sunan Giri. Sunan Giri dikenal sebagai wali yang berdakwah lewat permainan anak-anak. Bahkan Sunan Giri juga menciptakan permainan seperti jamuran, jelungan, hingga cuplok-cuplok suena. Permainan tradisional tersebut hingga saat ini masih dimainkan. Permainan yang dibuat Sunan Giri adalah nyanyian. Nyanyian dalam permainan tersebut mengandung nilai dakwah. Misalnya, ada salah satu nyanyian yang mengandung makna jangan menuruti hawa nafsu. Sunan Bonang. Nama asli beliau adalah Raden Maulana Makdum Ibrahim. Raden Maulana Makdum Ibrahim yang suka berdakwah dengan menyisipkan unsur seni di dalamnya. Ini ternyata menciptakan sebuah alat musik tradisional yang berbentuk mirip dengan gong. Hanya saja ukurannya kecil karena hanya seukuran piring saja. Alat musik tersebut kemudian dinamakan dengan nama alat musik bonang. 5. Sunan Kudus. Cara dakwah yang diterapkan oleh Sunan Kudus adalah melalui pendekatan seni dan budaya. Sunan Kudus mengajarkan bahwa umat Islam bertoleransi tinggi terhadap masyarakat Hindu sehingga berjalannya waktu mereka mau masuk agama Islam. Ajaran tersebut berupa menghormati sapi yang dikeramatkan umat Hindu serta membangun menara masjid yang hampir sama dengan bangunan candi Hindu. Beliau juga membuat tempat wudhu yang berbentuk pancuran sebanyak 8 titik pancuran. Setiap pancuran diberi arca ke bau gumarang yang dihormati di agama Buddha, sehingga mereka menjadi penasaran dan akhirnya masuk ke dalam masjid, kemudian terpengaruh dengan penjelasan Sunan, lalu ikut menjadi umat Islam. 6. Sunan Kalijaga. Di masa mudanya,
Raden Said dikenal dengan remaja nakal yang suka berjudi, minum minuman keras, mencuri, dan melakukan banyak perbuatan tercela. Suatu hari, Raden Said kena batunya. Orang yang akan dirampoknya adalah Sunan Bonang. Karena pengaruh Sunan Bonang itulah, Raden Said akhirnya sadar dan bertobat, serta tidak lagi merampas harta dan melakukan perbuatan tercela. Sunan Bonang kemudian menjadi guru spiritual Raden Said. Selain belajar Islam kepada Sunan Bonang, Raden Said juga menekuni kesusteraan Jawa dan belajar mendalang. 7. Sunan Muria. Sunan dengan nama asli Raden Umar Satini adalah anak dari Sunan Kalijaga. Ia tinggal di kaki Gunung Muria yang terletak di Jawa Tengah. Gaya bertakwaannya baik dengan cara ayahnya, namun berbeda dari sang ayah. Sunan Muria lebih suka tinggal dan menyebarkan agama Islam yang sangat terpencil. Ia banyak bergaul dengan kakek jelata sambil mengajarkan keterampilan bercocok tanam, berdagang, dan melaut. Salah satu hasil dakwaannya lewat seni adalah tambang sinam dan kinanti. Yang ke-8, Susan Derajat. Ajaran Islam yang diajarkan kepada masyarakat setempat adalah etos kerja keras, empati yang diwujudkan oleh sifat dermawan, sikap terang rasa, sikap saling peduli terhadap sesama, gotong royong, solidaritas sosial, hingga selalu membantu untuk mengentaskan kemiskinan yang ada di lingkungan sekitar. Sunan Ampel. Sunan Ampel datang ke Jawa dan menetap di Tuban sekitar tahun 1443. Adapun beberapa cara berdakwah yang digunakan oleh Sunan Ampel adalah yang pertama, 5 ajaran dasar yang diajarkan oleh Sunan Ampel yang disebut dengan Mohlimo. Dengan adanya 5 ajaran dasar tersebut, Sunan Ampel berharap bahwa masyarakat Jawa bisa terhindar dari hal-hal buruk seperti mabuk, berjudi, berzina, maling, dan menggunakan obat terlarang. Yang kedua adalah mengubah nama sungai. Sunan Ampel mengubah nama Sungai Brantas menjadi Kali Emas dan Pelabuhan Jelangga Manik dengan nama Tanjung Perak. Dengan menyematkan kata emas dan perak, banyak orang yang berbondong-bondong datang ke Jawa Timur, membuat Sunan Ampel memanfaatkan kesempatan tersebut untuk berdakwah dan menyebarkan agama Islam. Saluran kesenian. Alasan bidang seni budaya menjadi salah satu media penyebaran Islam adalah karena ajaran yang disampaikan dapat lebih mudah diterima oleh masyarakat. Cara penyebaran kebudayaan Islam di Indonesia melalui media kesenian pernah dilakukan oleh beberapa ulama termasuk Sunan Kalijaga, Sunan Giri, Sunan Bonang, dan Sunan Muria. Sunan Giri misalnya berdakwah dengan menciptakan permainan anak seperti jelungan, lir-ilir, dan coblak suweng. Nah, jadi ini adalah keris yang digunakan oleh sultan dan juga prajurit sama panglima perang. Yang ada lambang sultannya itu dipakai oleh sultan. Yang namanya keris bentara itu dipakai oleh prajurit. Yang tumbuk lada itu dipakai oleh panglima perang. Nah, tetapi kalau yang ada lambang sultan ini itu tidak dipakai untuk perang, tetapi hanya sebagai aksesoris baju untuk sultan. Tetapi kalau untuk keris bentara dan tumbuk lada ini digunakan untuk berperang. Itulah beberapa sejarah tentang kerisnya. Nah, kalau yang ini adalah tombak yang digunakan oleh prajurit dan juga panglima. Ini untuk mengawal. Yang warna emas ini dipakai oleh prajurit, yang warna hitam itu digunakan oleh panglima perangnya. Nah, warna hitam kenapa beda panglima warna hitam? Karena sebenarnya yang aslinya itu adalah rambut daripada manusia. Kenapa kita ganti? Karena kalau kita pajang pasti ada ngeri karena rambut manusia, dan itu asli rambut manusia. Karena itu diletak di situ kenapa? Karena untuk menakut-nakuti musuh daripada Kesultanan Delhi. Jadi setiap prajurit ataupun musuh yang sudah dikalahkan, kepala itu dipenggal dan rambutnya diambil, diletak di tombak panglima. Nah, itulah beberapa sejarah tentang peninggalan yang ada di Istana Maimun, keris dan juga tombak. Penyebaran agama Islam di Indonesia itu kan ada berbagai jalur kan Bang, kayak jalur pendidikan, perdagangan, atau perkawinan. Bisa nggak Abang jelasin satu atau beberapa dari jalur-jalur tersebut? Nah, kalau di Kesultanan Maimun ini itu masuknya Islam ke sini itu dari jalur
perdagangan. Jadi pada zaman dahulu itu ada yang berdagang di sini. Dari situlah makanya ini terbentuk istana ini. Kalau dari jalur perkawinan ada apa? Kalau dari jalur perkawinan itu hanya beberapa. Lebih banyak itu dari jalur perdagangan. Kalau perkawinan paling hanya beberapa sultan gitu aja yang kawin dengan orang Islam. Demikian hasil video kami. Jika ada salah kata mohon maaf dan terima kasih. Salam Gede. Demikian hasil video kami. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Berikutnya kau aja kecil ya. Udah bosan kali lah. Wow. Menggacor masih. Balap guys. Hah? Aku akan melewatimu. Mandris gue. Sifa. Weh, jangan maksain weh. Ah, dia.